Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada 3 pokok bahasan. Ada 3 pokok bahasan besar. 1 Iqra, ya. Yang kedua bismi rabbika. Yang ketiga alladzi khalaq. Tapi dari 3 pokok bahasan besar itu, maka kita rinci menjadi 11 pokok bahasan. Kita percepat saja Ibu Bapak. 1 dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita istilahnya gitu, kita ambil saripati di dalamnya. 1 Iqra itu fi'il amar dari fi'il madhi qari'a. Fi'il amarnya Iqra, artinya perintah membaca atau bacalah. Sehingga belajar atau membaca itu bagian dari perintah. Sedangkan perintah itu hukumnya wajib asalnya. Al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya sesuatu perintah itu adalah sesuatu yang wajib. Berarti belajar, membaca, mengkaji itu hukumnya wajib. Yang kedua, agar Iqra kita ini tidak salah, ya. Agar Iqra kita ini tidak gagal produk lah begitu, maka kita harus mengedepankan istilah bismi rabbik. Dalam Iqra kita itu mengedepankan nama agungnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang kita kedepankan. Supaya apa? Nanti finishingnya dalam Iqra kita ini tidak salah produk lah begitu. Iya kan? Yang ketiga, agar di dalam Iqra kita ini tidak salah, istilahnya tidak salah jalan, maka dalam Iqra kita seharusnya ada guide-nya, seharusnya ada gurunya, seharusnya ada pembimbing, bukan istilahnya begitu, ngaji yang tanpa guru. Ini bahaya. Sehingga sekali lagi supaya di dalam Iqra kita ini tidak salah jalan, maka seharusnya ada guide, ada pembimbing, ada guru yang menuntun Iqra kita supaya tidak salah jalan. Yang keempat, Ibu Bapak sekalian, dari Iqra, ya, dari Iqra itu kita akhirnya mengenal Tuhan. Makanya kita diwajibkan Iqra, diwajibkan mengkaji, karena dengan mengkaji itu kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa makhluk ini. Untuk apa ini semua diciptakan, itu kita ketahui dengan Iqra tersebut. Dan finishingnya yang kelima ini adalah setelah Iqra, setelah mengkaji, maka diharapkan oleh Al-Khaliq mampu menyampaikan sebuah kata mulia, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah kita ini Iqra dengan mengkaji berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, diharapkan finishingnya kita mampu menyampaikan ucapan mulia, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ibu Bapak sekalian, yang kelima, dari Iqra itu, ya, dari Iqra itu kita tahu, mengenal, dekat dengan pencipta, Al-Khaliq yang menciptakan. Dengan dekat tahu dengan Sang Khaliq, maka diharapkan kita menumbuhkan sifat khasyatullah, takut kepada Allah.
takut kepada Sang Pencipta karena telah kita dalami ilmunya sebelumnya. Sehingga Allah menyampaikan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang ketujuh Ibu Bapak sekalian, dari kata atau firman Allah yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedelapan kita diharapkan dari Iqra itu ya, dari Iqra itu kita tidak boleh membedakan antara ilmu agama, ilmu umum, ilmu agama, ilmu apapun. Karena ilmu apapun sumbernya dari Allah. Bukan hanya ilmu agama saja yang bersumber dari Allah, tapi seluruh ilmu pengetahuan sumbernya dari Allah. Siapa yang ngajarin biologi? Siapa yang mempunyai ilmu fisika? Siapa yang mempunyai ilmu kimia? Semuanya ya dari Allah. Karena ilmu semua dari Allah, maka orang tersebut semakin ikroknya mendalam, diharapkan semakin dekat dan semakin baik. Kalau tidak, na'udzubillah, akan seperti dengan hadisnya Nabi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Selanjutnya yang ke-9 Ibu Bapak sekalian, dari Iqra itu maka berkembanglah ulama-ulama. Tidak hanya ulama di bidang agama saja. Tidak hanya di bidang agama saja disebut ulama. Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu kedokteran seperti Ibnu Sina, ulama yang karena pinternya ilmu kedokteran akhirnya dia semakin dekat dengan Tuhan yang membuat kesehatan itu. Semuanya tidak ada perbedaan di dalam ilmu, asalkan finishingnya dia semakin dekat dengan Allah, dengan barokah ilmu tersebut loh. Akhirnya dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah, maka merekalah termasuk kategori ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang ke-10 yang ke-10 ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sekali lagi finishingnya, terakhirnya adalah mereka diharapkan mampu menyampaikan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, setelah kami Iqra semuanya ini, ternyata ciptaanmu tidak ada yang sia-sia. Ini adalah harapan Al-Khaliq setelah kita Iqra. Berarti sekali lagi, mau tidak mau yang ke-11 ini, umat Islam agar maju tidak kalah dengan orang-orang non-muslim, mau tidak mau kita harus Iqra, Iqra dan Iqra.